Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita masih bisa menambah bekal kita. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita bagaimana tata cara ibadah yang benar. Kita masih meneruskan materi kita berkaitan dengan akidah. Kita masuk ke bab yang kedua, al-babus tsani, bab yang kedua, al-imanu bil malaikati, beriman kepada malaikat. Malaikat secara bahasa adalah jamak dari kalimat al-malak, malakun, al-malak, jamak dari al-malak. Diambil dari kata ma'khudatun minal ulukah, bimakna ar-risalah. Maknanya adalah risalah, utusan, utusan. Jadi secara bahasa malaikat itu utusan. Adapun secara istilah, malaikat adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya makna malaikat adalah alamun ghaibiyun mahlukuna abiduna lillahi ta'ala. Alam, yaitu alam selain Allah, itu alam. Jadi alam yang gaib, makhluk, hamba beribadah kepada Allah. Laisa lahum min khasaisi rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Ini malaikat itu dia mempunyai sifat-sifat kerububiyahan dan sifat uluhiyah. Malaikat tidak bisa mencipta, malaikat tidak bisa mencipta, dan malaikat tidak berhak untuk diibadahi sama sekali. Kemudian Allah menciptakan malaikat ini, wa khalaqahum min nurin. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa manahahum al-inqiyada tama. Dan Allah menganugerahkan, mengkaruniakan kepada malaikat ketundukan yang sempurna. Al-inqiyada tama li amrihi. Jadi tunduk, sempurna, menjalankan perintah-perintah Allah. Wal quwwata ala tanfidihi. Dan Allah menganugerahkan kepada malaikat kekuatan bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Inilah malaikat secara istilah. Jadi makhluknya Allah yang gaib, yang menghamba kepada Allah, tidak memiliki sifat kerububiyahan dan uluhiyah sama sekali, dan diciptakan Allah dari cahaya, dan dikaruniakan kepada mereka kepatuhan yang sempurna, tunduk yang sempurna untuk menjalankan perintah Allah, dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Itu malaikat, definisi malaikat. Kemudian di kitab yang pasal yang pertama itu ketentuan yang pertama, al-imanu biwujudil malaikati, al-imanu bil wujudil malaikati. Beriman adanya malaikat. Jadi benar adanya malaikat, itu benar adanya. Ai yajibu tasdiqu wal iqraru bi annal malaikata maujuduna. Jadi wajib membenarkan, wajib mengakui bahwasanya malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Dan dalilnya sangat
banyak sekali ya. Salah satunya adalah surat Ghafir ayat 7. Allah mengatakan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilmah faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Surat Ghafir ayat 7. Mereka yang yahmilu arsya, ya, mereka yang menahan arsy, memikul arsy, waman haulau, dan mereka yang ada di sekelilingnya arsy, yusabbihuna bihamdi rabbi, mereka bertasbih memuji Rabbnya, wa yu'minuna bi, dan mereka mengimani Rabbnya yaitu Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, ya, dengan segala rahmat dan ilmu, ya, wasi'ta kulla syai'in, yang ya sangat luas rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat, wattaba'u sabilaka, yang mengikuti jalan engkau, waqihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka, jauhkan mereka dari adab neraka jahim. Nah, ini dalil dari Quran. Adapun dalil dari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaihi, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jadi malaikat itu senantiasa mengiringi kalian siang malam, wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Mereka berkumpul di sholat fajar dan sholat asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum, kemudian malaikat, ya, yang mengiringi amalan-amalan hambanya ketika malam itu naik, ya, melaporkan tentang amalan-amalan hamba. Ini berkaitan dengan, ya, pelaporan amal itu ada yang tahunan, itu bulan Sya'ban sekarang, itu turfa'u fihil a'mal, amal itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang pekanan, ya, di dalam satu hadis disebutkan tu'radu, ya, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis, ya. Jadi diangkat, dilaporkan amal itu, pekanan itu hari Senin dan Kamis, ya. Kemudian harian itu waktu asar dan waktu subuh. Kalau amal siang dilaporkan asar, amal malam dilaporkan ketika subuh. Dan hadis ini berkaitan dengan amalan dilaporkan ketika waktu asar dan subuh. Bahkan di situ Rasulullah ketika menyebutkan tentang diangkatnya amalan di bulan Sya'ban, ya, Rasulullah mengatakan wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku suka ketika amalanku diangkat aku dalam kondisi berpuasa. Maka salah satu keutamaan bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah. Ini hadis berkaitan dengan, ya, malaikat senantiasa mengawasi hambanya. Ini dalil keberadaannya malah malaikat, dan itu banyak sekali ayat-ayat, dalil hadis-hadis yang menerangkan tentang keberadaan malaikat. Kemudian di kitab, ya, disebutkan wa annahum katsirun la ya'lamu adadahum illallah, ya, mereka itu jumlahnya banyak. Tidak ada yang bisa mengetahui jumlahnya malaikat kecuali Allah. Jadi yang tahu jumlah malaikat hanya Allah. Salah satu dalilnya di dalam Al-Quran itu, ya, potongan surat Al-Mudaththir ayat 31 di hampir terakhir itu, ya, di potongannya ada kalimatnya wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentaranya Rabbmu
ya kecuali Dia, yaitu Allah. Dijelaskan oleh Syekh Khalid Mahmud Juni di dalam tafsir, di dalam syarah kitab ini, beliau mengatakan ai la ya'lamu junuda rabbika. Ya, apa yang dimaksud junudu rabbika? Tentara Allah ini, ya, tentara Rabb kamu ini, apa yang dimaksud? Wahumul malaikatu. Yang dimaksud adalah malaikat. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu jumlahnya malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu, ya, jumlahnya malaikat kecuali Allah. Wa dzalika likathratihim. Karena itu menunjukkan banyaknya. Bahkan di dalam satu hadis ini berkaitan dengan Mi'raj, ya, ketika Rasulullah Mi'raj, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Di dalam hadis itu disebutkan summa rufi'a lil baitul ma'mur. Kemudian aku di bawah, naik ke atas ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah rumah yang dimakmurkan. Jadi, ya, ulama berbeda pendapat tentang definisi ini, ya. Tapi salah satu definisinya adalah rumah, ya, yang di sana itu para malaikat beribadah di situ, ya, yang letaknya di sekitar Arsy. Disebutkan salah satu definisinya seperti itu. Itu Baitul Ma'mur. Fakultu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibrilu, ma hada? Jibril, apa yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur itu? Qala hadal Baitul Ma'mur yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Baitul Ma'mur ini adalah setiap harinya malaikat 70.000 malaikat. Masya Allah, 70.000 malaikat memasukinya. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma 'alaihim. Jadi ketika sudah keluar dari situ, itu enggak pernah ke situ lagi, tapi tetap tiap hari di situ ada 70.000 malaikat. Ya, terus-terusan seperti itu. Ya, Masya Allah, ini jumlah malaikat itu cukup banyak. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan, ya, ketentuan yang pertama. Apa tadi ketentuan yang pertama? Al-imanu biwujudil malaikati wa annahum katsirun la ya'lamu adadahum illallah. Ya, itu ketentuan yang pertama. Kita masuk ke ketentuan ad-dhabitu tsani. Dhabit itu ketentuan atau poin. Poin yang kedua. Al-imanu bi annal malaikata jubilu ala ta'ati wa annahum mutafawatuna fil fadaili wal manazili. Jadi mengimani bahwasanya malaikat itu diciptakan oleh Allah senantiasa di atas ketaatan. Wa annahum, dan bahwasanya para malaikat itu mutafawatuna fil fadaili wal manazil. Mereka itu, ya, keutamaannya dan kedudukannya itu berbeda-beda, enggak sama. Jadi keutamaannya dan kedudukannya itu berbeda-beda. Yang dimaksud dengan al-imanu bi anal malaikata jubilu ala ta'a adalah min muqtadiyatil iman bil malaikati. Salah satu konsekuensi beriman kepada malaikat adalah al-iqraru bi annallaha subhanahu wa ta'ala khalaqahum li ta'atihi. Ya, menetapkan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat itu senantiasa di atas ketaatan, tidak pernah bermaksiat. Fala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, apa yang telah Allah perintah kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itulah sifatnya malaikat. Salah satu dalilnya adalah surat At-Tahrim ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah, ya, memaksiati Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka, dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Inilah sifatnya malaikat. Kemudian
di kalimat wa annahum mutafawatuna fil fadaili wal manazil, ya, bahwasanya mereka ini berbeda di dalam keutamaan dan di dalam kedudukan. Ai yajibu tasdiqu wal iqraru bi annal malaikata tatafawat fima bainahuma fil fadaili wal manazili. Ya, wajib membenarkan, wajib mengakui bahwasanya malaikat itu tatafawat fima bainaha. Jadi mereka itu ya berbeda di dalam keutamaan dan kedudukan, ya. Dan yang paling utama disebutkan di dalam kitab ini wa afdalul malaikati, ya, di dalam syarahnya disebutkan malaikat yang paling utama adalah as-salasatu al-waridatu al-waridu dzikruhum fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 malaikat, ya. 3 malaikat ini yang disebutkan di doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Doanya Nabi, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Nah, ini doanya Nabi menyebut 3 malaikat, ya, menyebut 3 malaikat. Yang pertama apa? Jibril. Yang kedua Mikail. Yang ketiga Israfil. Ini adalah malaikat yang paling utama. Dan di antara ketiga ini yang paling utama adalah Jibril, ya. Dan Masya Allah, ya, Allah memberikan, ya, penciptaan yang begitu besarnya. Jibril itu punya 600 sayap, ya. Jadi ketika disebutkan Jibril mengetahui, ya, punya 600 sayap, kita memuji Allah. Masya Allah. Kenapa? Ada kata ini, li'anna utmatil makhluk yadulu ala utmatil khaliq. Karena, ya, keagungan makhluk itu menunjukkan keagungan yang menciptakan. Maka ketika kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan, kita memuji Allah. Karena semuanya itu adalah Allah yang menciptakan, ya. Allah yang menciptakan semuanya. Jadi kita nggak boleh heran dengan sesuatu yang diperbuat oleh manusia kemudian kita melalaikan bahwasanya itu semuanya adalah, ya, tidak terlepas dari apa? Kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Jadi kita katakan Masya Allah. Ini kemudian ini keutamaan Jibril disebutkan wa afdhalus salasa, yang paling utama di antara ketiga itulah Jibril alaihissalam. Kenapa? Wa wal muwakkalu bil wahyi. Alasan Jibril menjadi malaikat yang paling utama di antara semuanya. Bahkan yang 3 tadi, yang 3 utama itu, yang paling utama juga Jibril. Alasannya kenapa? Wa wal muwakkalu bil wahyi. Karena Jibril diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Wa syarafuhu bi syarafi wadhifatihi. Dan kemuliaan Jibril karena tugasnya itu paling mulia. Jadi keutamaannya Jibril karena tugasnya itu adalah paling mulia, ya. Kemudian ketentuan yang ketiga, ya, kita insya Allah beriman kepada malaikat ini kita bahas satu pertemuan saja, ya, satu pertemuan saja, ya, karena di sini apa, keterangan cukup ringkas, ya. Kemudian ad-dhabitu ats-tsalitsu, ya, poin yang ketiga, al-imanu bi anna Allah wakkalahum bi wadhaifa azimatin, ya. Jadi mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, tugas kepada para malaikat itu dengan tugas yang apa? Azim, yang agung. Wa a'tahum al-qudrata ala ta'diyatiha. Dan Allah juga memberikan kemampuan kepada malaikat untuk melaksanakan tugasnya. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada malaikat untuk melaksanakan tugasnya. Jadi makna dari ketentuan yang ketiga ini adalah ai yajibu tasdiqu
wal iqraru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala asnada ilal malaikati katsiran minal a'malil jalilati. Berarti wajib membenarkan dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas yang banyak kepada para malaikat dengan tugas yang agung. Wal wadhaifil kabirati, dan tugas-tugas yang besar. Wa a'tahum al-qudrata ala ta'diyatiha, dan Allah memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tugas-tugasnya, ya. Dan yang pertama yang ditugasi oleh Allah adalah wa minhum al-muwakkalu bil wahyi, dan di antara mereka ada yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu dari Allah disampaikan kepada para rasulnya, yaitu yang pertama adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam, ya. Disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 ya sampai 195. Nazzala bihir ruhul amin. Jadi Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya. Kepada K di sini kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi disampaikan kepada engkau Muhammad, ya, litakuna minal munzir, agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, ya, diturunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Maka kita ini, ya, apalagi santri, ya, wajib, ya, belajar bahasa Arab, ya. Jadi kita ini, ya, sekarang dimudahkan, ya, untuk belajar bahasa Arab, ya. Jadi berusaha untuk memahami, ya, kitabullah. Salah satunya adalah dengan mengetahui bahasa Arab, ya. Keutamaan mengetahui bahasa Arab, ya. Tidak cukup dengan terjemahan. Terjemahan cuma membantu saja, ya. Terjemahan cuma membantu saja, ya. Alhamdulillah, ya, kalian di sini, ya, diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Kemudian waqad taqaddama annahu afdhalul malaikati wa akramuhum 'ala Allah. Ya, telah disebutkan yang tadi itu tentang keutamaan Jibril alaihissalam, ya. Waqad wasafallahu bil quwwa wal amanati ala ta'diyati muhimmatihi, karena Jibril ini diberikan kemampuan, berikan sifat amanah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian malaikat yang kedua, wa minhumul muwakkalu bil qatri wan nabati. Ada malaikat yang diberi tugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa Mikailu alaihissalam, yaitu malaikat Mikail. Waqad warada dzikruhu fil Quran. Mikail ini, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 98, ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala ini disebutkan. Jadi setelah disebut Jibril, kemudian disebut Mikail, ya. Di sini punya, ya. Jadi Mikail termasuk juga malaikat yang utama tadi, karena juga disandingkan dengan Jibril, ya. Disebutkan di sini walida khassahullahu huna bidzikri ma Jibril, ya. Dia disebut, setelah disebut Jibril disebut Mikail. Maka di sini, ya, Pak, punya keutamaan. Jadi setelah Jibril. Kemudian malaikat yang berikutnya adalah wa minhumul muwakkalu bisur. Dan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Ya, bukan trompet, ya. Sangkakala. Ada definisinya sendiri, bukan meniup trompet, ya. Kadang-kadang kita katakan nanti hari kiamat niup trompet, ya. Ini didefinisikan oleh Rasulullah SAW, yang didefinisikan di dalam hadis, ya.
Jadi siapa yang meniup sangkakala ini? Wa Israfilu alaihissalam, yaitu malaikat Israfil. Wa tsalisul malaikatil mufaddilina al mutaqaddim dzikruhu. Itu malaikat yang tadi, yang tiga yang sudah disebutkan keutamaannya itu. Makna sur itu adalah qarnun azimun yunfahu fihi. Jadi makna sur sangkakala itu adalah qarnun. Qarnun itu adalah apa? Apanya? Apa hewan itu? Tanduk. Tanduk yang besar yang ditiup. Ya, tanduk yang besar ditiup. Berarti bukan trompet ya. Sangkakala itu bukan trompet. Ya, karena Rasulullah pernah ditanya oleh orang Badui. Ya Rasulullah, masur. Ya Rasulullah, apa itu sangkakala? Rasulullah mengatakan qala qarnun yunfahu fihi. Ya, jadi apa tadi? Tanduk yang ditiup. Ya, tanduk yang ditiup. Ya, itulah sangkakala. Ya, yang niup siapa? Israfil. Kemudian ada malaikat wa minhumul muwakkalu biqabdir arwah. Dan ada malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Ya, yaitu malakul maut. Disebut malakul maut, ya. Allah firmankan di dalam surat Sajadah ayat 11, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah yatawaffakum malakul maut, ya, malaikat maut ditugaskan untuk mewafatkan kalian. Ya, maka ada perbedaan bahasa Arab, mata yamut itu mati. Mata yamut itu mati. Kemudian ada tawaffa yatawaffa, ya. Tawaffa yatawaffa, diwafatkan. Itu ada perbedaan, ya. Karena di sini kalau mati itu kan ya mati, dia mati gitu ya. Tapi kalau diwafatkan berarti siapa yang mewafatkan? Allah. Karena yang bisa mewafatkan itu hanya Allah, yang menghidupkan dan mewafatkan adalah Allah. Kemudian alladzi wukila bikum, yang mana malaikat maut ini ditugasi, ya, kepada kalian untuk mencabut nyawa kalian. Summa ila rabbikum turja'un, dan hanya kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Kita ini hidup ini sementara, dan kita semuanya tahu bahwasanya kematian itu kepastian. Cuma kita nggak tahu kapan kita mati. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa siap, ya, agar kita senantiasa menyiapkan diri, ya. Kemudian wal malakul maut a'wanun min malaika. Jadi malaikat maut ini adalah bagian dari malaikat-malaikat. Ya'tunal abda bihasbi amali. Jadi malaikat ini mendatangi orang yang mau meninggal sesuai dengan amalannya. Kalau orang soleh, ya, maka ya di surat Al-Ghasyiyah, ya, di surat bukan surat Al-Ghasyiyah, apa? Surat apa setelah An-Naba itu? An-Nazi'at, ya, berkaitan dengan cara mencabut nyawa, ya. Jadi malaikat mendatangi orang-orang, bahkan orang ketika mau meninggal, ya, teriak-teriak, ya, kadang-kadang ya teriak-teriak, disuruh, dituntun untuk mengucapkan, kadang, makanya ya seseorang itu kadang diwafatkan, ya, sesuai dengan kebiasaannya, ya. Nggak seperti sinetron, ya. Mungkin sinetron itu sebelumnya orang nggak baik, kemudian di akhir hidupnya ini biasanya di sinetron, di film, di satu stasiun TV biasanya, ya, kemudian setelah mati bisa lancar gitu mengucapkan kalimat la ilaha, itu di sinetron, ya. Adapun realitanya orang itu diwafatkan oleh Allah itu sesuai dengan apa? Kebiasaannya, ya. Dia memahami kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kandungan la ilaha illallah. Insyaallah ketika mau wafat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada wa minhumul mu'akkalu bil jibal. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi gunung, ya.
Wa wal malakul jibal wa qad warada dzikru fil hadis. Disebutkan di hadis yang panjang hadisnya, jadi ketika Rasulullah meminta bantuan kepada satu kaum tidak dibantu, maka Rasulullah dipanggil oleh malaikat jibal. Fanadani malakul jibal, malakul jibal memanggilku, fasallama alayya, kemudian salam kepadaku. Summa qala, kemudian malaikat jibal mengatakan kepada saya, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Faqala dzalika fi ma syi'ta, perintah aku sesuai dengan kehendakmu. In syi'ta an adbiqu alaihimul ahsyabain, kalau engkau menghendaki, maka aku akan tumpahkan ya 2 gunung itu kepada kaum yang enggak mau membantu Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu mengatakan, bal arju ayyu rijallahu min adlabihim man ya'budullaha wahda la yusyriku bi syai'an. Tapi Rasulullah menginginkan ya, walaupun dari orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang kufur, tapi Rasulullah masih mengharapkan akan lahir dari keturunan orang-orang itu yang akan menyembah Allah, akan mentauhidkan Allah, meninggalkan syirikan. Ya, itu berkaitan dengan malakul jibal, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk ya mengasuh. Wa minhumul malakul muwakkalu birrahim. Ada malaikat yang ditugaskan untuk ya berkaitan dengan proses janin ya, yang mencatatnya, ya kan? Itu kan malaikat ya. Itu malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Ini prosesnya, ini proses janin itu ya, dalam rahim itu ya, malaikat ditugaskan untuk mencatat ya umurnya, mencatat termasuk orang yang bahagia atau sengsara, wafatnya kapan, itu dicatat ya. Itu malaikat yang ditugaskan. Wa minhumul khazanatul jannah, dan ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi orang-orang yang bertakwa ya dipanggil untuk memasuki surga. Dan orang-orang yang bertakwa itu berbondong-bondong masuk surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masyaallah, ini semoga kita nanti termasuk ahli surga semuanya. Ini kebahagiaannya, lihat ayat ini. Hatta idza ja'uha, ketika mereka mendatangi surga, wa futihat abwabuha, kemudian pintu-pintu surga dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga surga mengatakan orang-orang yang mau masuk surga, apa kata mereka? Ya, salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian. Ya, tibtum, ya, kenikmatan, nikmatilah, ya, fadkhuluha, masuklah ke dalam surga, khalidin, untuk selama-lamanya. Masya Allah. Semoga kita dimudahkan masuk surga. Maka termasuk bukan orang yang berakal ya, lebih mendahulukan kehidupan yang fana ini dan meninggalkan kehidupan untuk selama-lamanya, yaitu di surga. Ya. Itu termasuk orang yang tidak berakal. Hidup ini ya cuma sesaat. Ya. Makanya ya, kita di dalam satu hadis disebutkan al-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia ini adalah apa? Penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan apa? Dan apa? Surga bagi orang-orang kafir. Ya. Maka ketika kita mengalami sesuatu, mungkin kesulitan, ingat kita ini sedang di penjara, ya kan? Sedang di penjara, ya. Tentunya di penjara itu adalah mendapati sesuatu yang ya, alhamdulillah. Ketika walaupun begitu kita diberikan kenikmatan, kadang seneng, kadang susah, ya. Ya, di dunia ini, ya, di dunia itu nikmat yang sangat luar
biasa, ya. Maka segala kesulitan kita itu ketika kita dikhabarkan tentang surga itu, ya, maka kesulitan kita di dunia itu tidak ada apa-apanya, ya. Apalagi menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu susah. Ini murojaah, kemudian ngafal murojaah lagi, ingat. Ya, setiap lelah kalian, ya. Ada, makanya orang kalau nggak mau susah-susah menuntut ilmu ini, ya. Ada perkataan Imam Syafi'i itu, ya, man lam yaduktula ta'allumi sa'adan tajarra'atula jahlitula hayati. Siapa yang tidak pernah meneguk pahitnya apa? Menuntut ilmu, maka dia akan apa? Merasakan, akan meneguk pahitnya menjadi orang bodoh seumur, lagi bodoh masalah agama. Dan kalimat jahil itu, ya, kalimat jahil alim itu, ya, patokannya ilmu agama. Sepintar apapun orang tentang dunia tetapi tidak tahu tentang tata cara wudu, itu jahil. Jahil. Ya, makanya penuntut ilmu yang benar-benar menuntut ilmu itu merasakan kepada dalam dirinya itu ada kesulitan. Kesulitan apa? Di dalam mencari ilmu itu, suruh ngafal, suruh nyatat, itu, ya. Ada kesulitan. Ada kesulitan di dalam menuntut ilmu, suruh murojaah. Bahkan belajar makhrijul huruf itu kan, bedakan ain sama hamzah itu butuh perjuangan. Tapi ingat, ya, semuanya itu akan indah pada waktunya. Di mana? Di surga. Ya, di surga. Tapi ingat, ditata hatinya, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum khazanatun nar, dan di antara malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga neraka. Wa humuz zabaniyatu, ya, ini sebutan malaikat yang menjaga neraka adalah zabaniyah. Wa ru'asauhum tis'ata asyara, ya, dan, ya, ketuanya itu jumlahnya ada 19, ya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Ghafir 49, Allah mengatakan, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal adzab. Orang-orang yang ada di neraka itu mengatakan kepada malaikat yang menjaga neraka, ud'u rabbakum, mohonkanlah kepada Rabbmu, yukhaffif anna, ya, meringankan siksa kita, meringankan siksa kita dari adab. Orang kafir itu kalau ketika di dunia itu yang ditakuti kematian. Kematian ini paling ditakuti orang oleh kafir, ya. Tetapi ketika di neraka, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan di neraka? Kematian. Saking dahsyatnya, ya, azab neraka, kematian. Padahal di dunia mereka sangat takut dengan kematian, tapi ketika di neraka mereka yang paling mereka inginkan mati supaya mereka enggak diadab. Ya, Allahumma qina adzaban. Ya, semoga kita dijauhkan dari api neraka. Kemudian wa minhum zawarul baitil ma'mur, dan di antara malaikat ada yang menziarahi, mendatangi tadi itu, ya, Baitul Ma'mur. Berapa tadi itu? Setiap harinya 70.000. Ya, 70.000. Kemudian wa minhum malaikatun sayyahuna. Ya, siapa malaikat sayyahuna ini? Malaikat yang ditugasi yattaba'una majalisa dzikri. Malaikat yang senantiasa, ya, mengawasi majelis-majelis zikir. Salah satunya adalah majelis zikir ini, apa? Majelis ilmu, ya, majelis ilmu. Bahkan para malaikat itu mendoakan kita bagi orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama, ya, mendoakan kita, ya. Kemudian wa minhum al-qiramul katibin, di antara mereka ada yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruknya manusia. Ada yang mengatakan apa? Raqib atid, ya. Kemudian di antara mereka wa minhum al-muwakkaluna fi fitnatil qabri wa su'alil ibadi fi kuburihim, ya.
Dan di antara mereka ada yang ditugasi untuk menanyai di kubur. Wahuma al-munkaru wal nakir. Dan keduanya adalah namanya adalah malaikat munkar dan nakir. Ya. Jadi untuk pertanyaan kubur ini, ya, ini bukan perkara yang mudah. Maka bukan sekedar yang kita lihat mungkin, ya, dengan kita menghafal mungkin usul salasa, ya, bukan sekedar menghafal, tetapi mencocoki amal kita, ya. Ketika kita ditanya man rabbuka, ya, kita menjawab, ya Pak, Allahu Rabbi, ya, Allah itu Rabb. Itu bukan sekedar ucapan, tetapi betul-betul merealisasikan dalam kehidupan. Dia mentauhidkan Allah, menjalankan perintah Allah, ya. Ketika disebut ma nabiyuka, ya, ketika disebut siapa nabimu, bukan sekedar apa? Bukan sekedar, ya, menjawab Nabi Muhammad, tapi mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW atau tidak, ya. Jadi bukan sekedar mengetahui, tapi patokannya adalah mengamalkan, ya. Kemudian yang ketika ditanya tentang apa agamamu, Islam, bukan sekedar mengetahui, tetapi apa? Ya, dia mengamalkan nggak tentang Islam itu? Ya, dia mengamalkan nggak tentang Islam itu? Ada orang, ya, saya Muslim tapi nggak sholat, ya, bahkan nggak puasa, ya. Nah, ini kan hanya sekedar pengakuan, tapi pertanyaan kubur nggak semudah itu. Maka sesuai dengan keyakinan dan amalnya. Kemudian, ya, di dalam kitab disebutkan, ya, yang kalimat terakhir, wa a'tahum al-qudrata ala ta'diyatiha, ai annallaha subhanahu wa ta'ala a'ta malaikatahu alaihimus salam ba'dal khasaisi alladhi tu'inuhum ala mahamihim minha. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada malaikat itu kekhususan, ya, memberikan kekhususan. Salah satunya Allah memberikan al-quwwatu wasyiddatu, kekuatan. Allah memberikan kekuatan. Yang kedua, Allah memberikan adimul ajzam wal khalq, ya, tubuh yang besar. Kemudian Allah memberikan at-tafawatu fil khalqi wal miqdar. Jadi malaikat itu, ya, dalam segi penciptaannya itu, ya, seperti malaikat Jibril mempunyai 600 sayap, kemudian malaikat yang lainnya nggak sampai itu, kan itu berbeda. Jadi nggak sama, yang penciptaannya nggak sama. Kemudian Allah memberikan al-qudratu ala tasyakkuli. Allah memberikan, ya, kepada kemampuan pada malaikat itu bisa berubah wujud, sebagaimana malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW tentang masalah hadis yang panjang tentang iman, Islam, ihsan, ya. Di situ Jibril datang dengan apa? Pakai pakaian putih, ya. Kemudian apa? Rambutnya hitam. Kemudian Allah juga memberikan, ya, kemampuan kepada malaikat adalah itmu sur'ati, kecepatan, ya, kecepatan di dalam berpindah, ya. Kemudian yang terakhir, Allah memberikan kepada malaikat adalah memberikan ilmu, ilmu, ya. Inilah kemampuan yang diberikan Allah kepada para malaikat, ya. Maka itu tadi kesimpulannya, ya, keagungan makhluk itu menunjukkan keagungan penciptanya, ya, penciptanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan malaikat, yang mana para malaikat ini, ya, ada ikatan erat pada kita, yang mulai kita jadi masih berbentuk apa? Janin, berbentuk gumpalan darah, ya. Itu malaikat sudah ada hubungannya dengan kita, diberikan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan kita. Kemudian, ya, kita bersyukur kepada Allah
juga ya dengan beriman kepada malaikat. Ya, termasuk beriman kepada malaikat ini adalah pokok kedua dari rukun iman. Ya, siapa yang tidak mengimani malaikat maka tidak beriman secara keseluruhan. Karena rukun iman harus diimani semuanya. Ya, maka kesimpulan dari materi kita pada pertemuan ini adalah bahwasanya malaikat itu ada, ya, dan jumlahnya banyak. Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menciptakan malaikat itu ya senantiasa ya berbuat ketaatan kepada Allah, tidak pernah bermaksiat sama sekali. Ya. Kemudian mereka itu apa? Kedudukannya itu berbeda-beda, keutamaan dan jadi yang paling utama itu 3 malaikat: Jibril, Mikail, Israfil. Dan di antara 3 yang paling mulia adalah Jibril. Alasannya kenapa? Karena tugasnya mulia, menyampaikan wahyu. Dan poin yang ketiga tadi ya, bahwasanya apa tadi yang ketiga? Di ketentuan ketiga tadi, iya, bahwasanya Allah memberikan tugas-tugas yang agung, dan Allah juga memberikan kemampuan pada malaikat untuk melaksanakan tugasnya. Inilah pokok yang wajib kita imani, ya, wajib kita imani seperti ini, ya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kita tutup materi kita pada pertemuan kali ini dengan doa kafir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.